Rocky Gerung, dosen filsafat dan sekarang menjadi aktivis politik, mengatakan perubahan kualitatif itu perlu, termasuk dan terutama pemilihan presiden baru. Mengapa kita tidak bisa ambil presiden dari ready stock yang sudah ada di toko ini? Ini bukan sekedar stok sebetulnya ini stok yang kadaluarsa, dan karena itu seharusnya ya digudangkan. Tapi karena saya katakan tadi, ambisi itu membuat orang buta bahwa sebetulnya kapasitas pikiran, kapasitas moral, kapasitas seluruh kapasitas yang diperlihatkan sekarang sebetulnya itu adalah direkayasa agar supaya seolah-olah masih diperlukan. Sebetulnya kalau sedikit tahu diri aja ya udahlah, jangan adiksi pada kekuasaan itu, sebab sirkulasi elit mesti terjadi. Nah, peluang itu hanya ada pada 2014, dan bila peluang itu hilang maka Indonesia akan kehilangan momentum untuk bersaing dengan politik dunia. Sirkulasi elit kekuasaan itu menjadi lebih rumit karena yang dipertahankan bukan hanya kekuasaan, tapi harta yang dibangun di atas kekuasaan, kepentingan bisnis yang akan berbalik kalau penyangga politiknya tidak ada. Apa itu masih bisa dilawan oleh orang biasa? Bisa, sebab suara orang biasa itu akan dipantulkan oleh sistem dunia, yaitu bahwa... Jadi Anda mengandalkan perhatian dunia? Jelas itu, sebab misalnya dibilang bisnis... neolib internasionalis kurang patriotik bagaimana? Ya itu istilah dari orang yang nggak ngerti asal-usul pengetahuan itu sebetulnya. Misalnya bisnis kita sekarang kan di dunia orang nggak hitung lagi yuk akumulasi apa. Yang ditanya yuk akumulasi ethics atau tidak di dalam bisnis itu. Good governance. Dan itu good governance, dan itu akan jadi parameter untuk accountability. Accountability. Jadi saya kira fasilitas dunia justru akan berpihak pada mereka yang ingin berubah Indonesia. Bukan mereka yang ingin menguasai karena alasan-alasan tadi. Mempertahankan harta, mempertahankan dinasti, mempertahankan pikiran. Anda mengatakan jadi pebisnis besar di Indonesia itu agak ketinggalan zaman gitu. Ketinggalan zaman dan ketinggalan etika. Wow, very powerful words. Apakah Bung Rocky Gerung lagi? Apakah Bung Rocky Gerung bermaksud mengatakan bahwa pemimpin bisnis atau pebisnis besar yang mendahulukan kepentingan akumulasi harta dibandingkan dengan bisnis yang baik, yang sustainable, yang accountable, itu bisnismen yang ketinggalan zaman? Persis, ketinggalan zaman sekaligus ketinggalan etika. Dengan ketinggalan etika, barangkali mereka bisa forsir menyisihkan orang-orang yang mencoba mengisi medan publik dengan etika. Ya, itu yang akan terjadi. Jadi, dan pertarungan politik pada dasarnya pertarungan etika itu. Jadi tidak usah kita persoalkan si ini jelek, si itu bagus, tapi silahkan orang itu menilai etika ya. Yep. Karena kan saya ingin punya resep untuk orang biasa yang menanyakan, saya harus pilih siapa gitu. Kalau orang biasa kan akses ke informasinya pasti kepada yang tadi disebut channel TV tertentu, mesin propaganda tertentu. Lalu apa yang bisa membuat dia punya bahan untuk memilih orang yang tepat? Tadi tentu pengetahuan, dan pengetahuan itu akan terus-menerus dihadirkan karena kesesakan, bukan sesak aja sebenarnya, kita jengkel pada isu yang itu aja. Nah, kita tahu bahwa publik menanti semacam arah baru yang akan menarik komplikasi ini ke dalam satu pikiran bahwa komplikasi ini hanya bisa diselesaikan bila ada pemimpin baru dengan politik yang beretika, dengan pribadi yang berintegritas, dengan kecerdasan akademis yang kuat, sebab politik pada akhirnya juga harus diatur dengan metodologi akademis yang kuat. Dan yang lebih penting adalah kemampuan dia untuk menghubungkan potensi Indonesia dengan dinamika politik dunia itu. Jadi saya kira itu. Nah, saya nggak bisa sebut sinyalnya. Orang suka keberatan terhadap perhatian terhadap
dinamika politik dunia. Ya. Soalnya kita kan bukan hidup di Bank Dunia atau bukan hidup di Uni Eropa. Kita hidup di Garut dan Tasik dan Lampung. Apa urusannya urusan politik dan bisnis internasional dengan kesejahteraan rakyat? Orang suka bertanya gitu. Ada tata bahasa baru di dalam politik dunia. Orang bertanya, apa sebetulnya yang bisa disumbangkan oleh satu negeri terhadap peradaban itu? Dan itu yang akan ditagih di dalam satu dekade ke depan. Jadi sebetulnya kita harus mulai meninggalkan sentimen-sentimen yang terlalu lokal, karena kita akan deal dengan value baru di dalam peradaban global, dan itu adalah tanggung jawab bersama kita sebagai warga negara sekaligus warga dunia. Cukup waktu 2 tahun untuk mencapai perubahan kualitatif, ataukah 2 tahun ini menjadi latihan dan mencoba meraih mendapatkan presiden yang baik di tahun 2019? Oh, lebih dari cukup, sebab kalau kehendak kita adalah untuk menghentikan peternakan politik, kalau kehendak kita adalah untuk mencarikan bekuan-bekuan akal bulus ini, 2 tahun dari sekarang lebih dari cukup, dan kita akan rayakan itu di 2014. Terima kasih. Kita lihat apakah peternakan politik akan berusia lebih dari 2 tahun. Wimar Show.